Srivani Junita Sudarman dari kelas B, Program Studi Administrasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Video ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah dasar administrasi kesehatan yang mana saya akan menjelaskan tentang 5 level of prevention. 5 level prevention yang akan kita bahas terdiri atas 3 kategori. Yang pertama, primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Kategori yang pertama adalah primary prevention atau pencegahan primer. Ini adalah tahap pencegahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau masalah kesehatan sebelum mereka muncul. Nah, fokus utama adalah mengurangi faktor risiko dan mempromosikan gaya hidup sehat. Tahap pencegahan dari kategori ini ada 2, yaitu specific protection atau perlindungan khusus dan healthy promotion atau promosi kesehatan. Nah, kedua cara ini memiliki pengertian dan contoh yang berbeda-beda. Specific protection atau perlindungan khusus adalah upaya pencegahan yang ditujukan untuk mengurangi resiko khusus terhadap suatu penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Contohnya, imunisasi anak-anak untuk melindungi mereka dari penyakit menular seperti polio atau campak adalah contoh perlindungan khusus. Menggunakan kondom untuk mencegah penularan infeksi menular seksual atau IMS juga merupakan bentuk perlindungan khusus. Health promotion atau promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku individu dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Ini mencakup edukasi, advokasi, dan kebijakan yang mendukung gaya hidup sehat. Contohnya, program kampanye promosi kesehatan yang mengedukasi masyarakat tentang manfaat olahraga, konsumsi makanan sehat, dan berhenti merokok. Program ini juga dapat melibatkan pemberian informasi tentang vaksinasi dan pencegahan penyakit. Kategori yang kedua, secondary prevention. Tahap ini berfokus pada deteksi dini dan pengobatan penyakit atau masalah kesehatan yang telah muncul dengan tujuan mencegah komplikasi lebih lanjut atau penyebaran penyakit. Tahap pencegahan dari kategori ini ada 2, yaitu early diagnosis dan prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan cepat, serta disability limitation atau pembatasan disabilitas. Nah, kedua cara ini memiliki pengertian dan contoh yang berbeda-beda. Early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan cepat adalah langkah-langkah untuk mendeteksi suatu penyakit atau masalah kesehatan sejak dini dan segera mengambil tindakan pengobatan atau intervensi yang tepat. Contohnya itu seperti pemeriksaan payudara berkala untuk mendeteksi kanker payudara pada tahap awal adalah contoh diagnosis dini. Jika kanker dideteksi sejak dini, pengobatan dapat dimulai lebih awal dan memberikan peluang kesembuhan yang lebih baik. Disability limitation atau pembatasan disabilitas adalah usaha untuk mengurangi dampak dan konsekuensi yang timbul akibat suatu penyakit atau cedera sehingga individu dapat menjalani kehidupan yang lebih normal dan produktif. Contohnya seperti program rehabilitasi fisik dan terapi untuk pasien yang mengalami stroke bertujuan untuk membatasi disabilitas mereka dan membantu mereka pulih sebaik mungkin agar dapat berfungsi sehari-hari secara optimal. Kategori yang ketiga, tertiary prevention. Tahap ini berkaitan dengan tindakan medis dan rehabilitasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut atau komplikasi yang mungkin timbul akibat penyakit atau masalah kesehatan yang sudah ada. Dan tahap pencegahan yang ada pada kategori ini hanya satu, yaitu rehabilitation atau rehabilitasi. Rehabilitasi adalah proses pemulihan fisik, mental, atau sosial individu yang mengalami cedera, penyakit, atau gangguan kesehatan untuk mengembalikan fungsi dan kualitas hidup mereka. Contohnya program rehabilitasi kardiak untuk pasien yang telah mengalami serangan jantung. Program ini mencakup latihan fisik, konseling, dan pendidikan kesehatan untuk membantu pasien pulih secara fisik dan emosional, serta mencegah komplikasi jantung lebih lanjut. Sekian pemaparan video dari saya. Untuk dapat memenuhi tugas ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.